Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Dialog Khusus. Selamat siang pendengar, saat kita mendengar kata membangun bangsa mungkin yang terbayang dalam benak kita adalah program-program besar, gedung-gedung yang megah atau kebijakan tingkat nasional. Tapi kali ini di siang hari yang panas namun sejuk ini, coba panas tapi sejuk itu seperti apa? Kita akan berbincang bersama dengan teman-teman dari Sekolah Alam Bratakasian yang berlangsung dari Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawi Gebang. Selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, ada Kang JJ di sini, nanti Gina akan perkenalkan, tapi sebelumnya Gina akan sapa dulu pendengar yang saat ini sedang mendengarkan lewat frekuensi 94,8 FM dan juga sedang menyaksikan secara live di YouTube RRI Cirebon. Dan tadi sudah Gina sampaikan di awal bahwa pada hari ini Gina sedang berada di Sekolah Alam Bratakasian. Kira-kira sekolah apa? Namanya agak sedikit unik nih. Maka dari itu Gina akan langsung perkenalkan, ini dia founder Sekolah Alam Bratakasian Kuningan, Haji Jainal Mutakin MPD. Selamat siang Kang JJ. Selamat siang, Sampurasun. Rampes, iya, Kang ZZ ya. Betul. Padahal namanya Jainal tapi ZZ. Betul. Dan sudah bersama Kang ZZ juga di sini ada Johan Sulaksana, relawan Sekolah Alam Bratakasian. Baik, selamat siang Kak. Selamat siang Kak Johan. Nah, tadi Gina spill di awal kalau cuacanya panas ya Kang JJ ya, tapi adem karena kita ada di Sekolah Alam. Betul. Kita bisa jelaskan dulu mungkin Kang JJ bisa jelaskan kepada pendengar apa sebenarnya Sekolah Alam Bratakasian ini. Ya, jadi kalau di Kuningan memang ini ada cuaca yang dingin banget, panas tapi adem. Nah, salah satunya di Sekolah Alam ini. Mungkin karena suasananya banyak pohon-pohon rindang teh, jadi suasananya panas pun tidak terasa. Sekolah Alam ini berdiri tahun 2022, pasca Covid deh. Waktu setelah Covid kita ngalamin ya, bagaimana situasi yang tadinya normal menjadi berubah, yang tadinya bisa bayar uang tunai jadi cashless ya. Terus kami pun di sini membangun sekolah ini awalnya karena tidak ada banyak kegiatan, karena kita memang banyak di rumah. Tanah ini tanah warisan dari kakek saya. Kebetulan kakek mewariskan 700 meter tanah ini kepada anak-anaknya. Nah, salah satunya kepada saya cucunya. Dan bisa dibilang ini angker dulunya. Jadi tidak ada yang merawat. Ini adalah kebun yang cukup lumayan rindang tapi tidak terurus gitu. Banyak sampah, ada pecahan kaca ya, dan memang suasana di sini tidak seperti sekarang. Masih hutan belantara mungkin ya, bilang seperti itu. Lalu kita sulap 2022 karena memang tidak ada banyak kegiatan pasca Covid. Lalu kami tanam dengan tanaman-tanaman yang hijau di sini. Sampai 2026 sudah tumbuh hampir mungkin 1.000 lebih tanaman pohon di sini. Wow, ya, begitu. Iya. Dan kemudian nama Bratakasian itu apa? Sebenarnya saya ngajak Johan masih ingat ya? 2022 saya ngajak dia relawan pertama. Jo, ayo kita ke kebun. Kebun apa? Waktu itu. Ya kebun saya bilang. Kita mau bikin sekolah di sini. Dia pun belum tahu akan disulap apa. Cuma saya cerita ke dia, kita akan ada sekolah di sini, ada bangunan rumah singgah, ada musola, ada taman baca dan ada ruang belajar, kelas gitu. Tapi kayaknya Johan nggak percaya waktu itu ya. Betul Karena leweng, bentuknya leweng ya. Kayak mustahil gitu. Iya betul, kayak kebun biasa aja itu. Ya, lalu saya yakinkan ke teman-teman relawan kita akan bikin tempat konservasi alam berbasis literasi di sini. Sehingga Sekolah Alam ini kita dirikan 2023 resminya pada saat itu oleh Bunda Literasi Kuningan setelah beliau melaksanakan program Binwil PKK. Lalu ditandatangan plus kalau nggak salah tanggalnya itu bertepatan dengan hari ini teh. Wah, 13 selamat ulang tahun. Mei, gitu. Makanya saya tadi bilang, apa ini sebuah kebetulan atau Allah memberikan kesempatan yang berharga gitu. Perjalanan kami 3 tahun ini ya. Betul. Hari ini diapresiasi oleh RRI Cirebon gitu. Wah. Terima kasih RRI Cirebon. Sama-sama. Tepuk tangan buat RRI. Oke, berarti sudah 3 tahun, 3 tahun. ya hari ini Betul. persisnya. Ketika 2022 orang-orang mulai belajar lagi, Betul. yang belum ke sekolah lagi Iya. gitu ya kan. Ini ada kesulitan nggak
Kesulitannya kita mungkin karena belum ada banyak bangunan di sini, sehingga proses pembangunan mulai dicicil waktu itu, Mbak. Jadi ada dari mulai masjid, karena musola ya, kalau orang Sunda bilang dulu tajuk ya. Tajuknya pun kita terinspirasi dari Masjid Merah di Cirebon. Jadi Iya, kita makanya bawa kayak ke kenal sini. ya. Iya. Iya, Karena iya, ada iya. ornamen piring ya, piringan dari kita lihat di makam Sunan Gunung Jati, terus juga mahkota Jawanya kita ambil dari Demak, dan ada satu amanat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang saya bawa spiritnya ke sini. Oh ya itu Bisa di sana dibaca ya. tuh. Ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Oh iya. Jadi di sini juga kebetulan ada adik-adik yatim. Halo, coba kita sapa dulu. Halo. Ada Febri, mana Febri? Febri mana Febri? Ini. Oh iya. Ini siapa Lupa. namanya? Julpa. Ini Ijah. Satu lagi Adlan. Oh iya. Mereka lah yang mewarnai sekolah alam ini bersama dengan relawan. Tampak di sana juga ada Mojang Jajaka, Duta Baca yang coba boleh salam dulu. Mereka yang jadi fasilitator kalau ada kegiatan di sini. Iya iya iya. Gitu Teh. Tapi kemudian kenapa Kang JJ memilih konsepnya ini gitu? Latar belakangnya apa? Ada sekolah alam, taman baca. Iya. Apa emang karena basicnya suka membaca? Ya, pertama hobi saya senang membaca. Waktu saya masih sekolah, saya jurnalis sekolah. Saya bikin kegiatan majalah dinding, ada jurnalistik sekolah ya. Terus juga berkembang, saya senang dengan kegiatan hobi menulis, puisi, cerpen. Nah setelah itu saya pulang kampung ceritanya Teh. 2017, 16, 15, saya membangun taman baca, tepatnya di desa Kalemenggis Kulon. Ada tanah bengkok, tanah punya desa, lalu saya bangun di situ. Karena memang lokasinya sangat kecil, maka saya alihkan ke sini yang lebih luas. Dan kebetulan di belakang sekolah ini ada bendungan, namanya Bendungan Brata Kasian. Begitu. Jadi namanya diambil dari nama bendungan itu? Nama bendungan dan menurut warga lokal di sini dari nama Pak Brata dan Ibu Kasian. Oh iya iya iya. Jadi iya. Brata Kasian tuh nama dua orang yang menjaga bendungan di sini. Hmm, Begitu Teh. ternyata seperti itu ya. Nah untuk konsep pendidikan berbasis alamnya ini ya, apakah ada di sini susunan organisasinya seperti apa, siapa aja? Ya, ini kebetulan Johan bawa ada modul ya. Modul, ada juga kurikulumnya, kita sudah lengkap di sini. Sudah ada kurikulumnya? Betul, berarti, meskipun Kang? di sini ini bukan sekolah formal ya, ini non formal. Oke. Jadi siapa aja boleh belajar di sini. Dari mulai anak-anak PAUD ya, pelajar SMP SMA, bahkan ini mahasiswa ya. Dari Universitas Uniku, dari UBHI, dari Cirebon, banyak yang melakukan penelitian di sini. Bikin skripsi, bikin penelitian juga di sini, pengabdian masyarakat. Jadi buat semua kalangan. Berarti Kang JJ di sini itu adalah founder sekaligus Iya. kepala sekolahnya begitu? Mungkin kalau di sekolah formal ya kepala sekolahnya gitu. Oh oke oke. Tapi apa perbedaan antara sekolah alam ya? Tadi kan udah jelas ya Betul. non formal. Tapi untuk tadi ada kurikulumnya itu Kurikulumnya. boleh dijelaskan Kang JJ? Ya justru di sini kita menyesuaikan dengan kondisi alam di sini ya, karena di sini kita jadikan tempat konservasi. Jadi belajar langsung di alam, melihat langsung, meraba langsung, dan tahu bentuknya. Kayak pohon misalnya ada pohon cendana. Kalau di sekolah kan belajar teks ya, textbook. Di sini bisa langsung lihat, bisa megang daunnya, bisa megang pohonnya, dan kita bisa belajar manfaatnya dari pohon tersebut. Dan tentunya yang membedakan sekolah alam ini karena kita berbasis literasi. Contohnya adik-adik di sini kita siapkan buku bacaan, dongeng, ada alat permainan tradisional, alat musik tradisional, bahkan kita juga sering mengajak mereka berkegiatan di luar sekolah alam ini gitu. Jadi ini benar-benar sekolah yang tidak ada sekat ya, siapapun boleh belajar, sampai lansia pun kita ada program yaitu kelas lansia bahagia. Wah. Gitu. Jadi meraih semua kalangan ya. Betul, Oke kan oke. kadang-kadang lansia kesepian ya. Bapak ibu yang punya orang tua di rumah pasti ibu bapaknya, kakek neneknya kalau di rumah pasti kesepian. Nah kita ajak kegiatan di sini dengan program ziarah. Oke. Kita ajakkan kegiatan ziarah, mereka diajak bermain, berwisata sambil kegiatan religinya gitu. Oke. Nah kurikulumnya ini siapa yang menyusunnya? Kita rancang, jadi kita juga Oh, melihat oke. beberapa kali saya dengan teman-teman relawan bikin kegiatan outing class, apa nih ya, dievaluasi nih, kira-kira apa plus minusnya, apa yang kurang, berapa waktu yang harus kita selesaikan untuk melaksanakan program outing class. Kemudian ada program untuk anak-anak yatim, kita adakan kegiatan dengan mereka. Dengan relawan ada diklat ya, nah, 2 hari ya, Sabtu Minggu. Kita bikin kurikulumnya, belajar dari situ, lalu kita rancang jadi kurikulum. Jadi belajar dari pengalaman, kemudian kita susun dari sebuah kurikulum teradministratif lah gitu ya. Sudah termuat dalam buku gitu. Oke. Jadi total ada berapa yang mengurus sekolah alam Brata Kasian ini?
relawan berapa jumlahnya? Untuk relawan itu sekarang sudah ada 21 21. orang itu. Untuk Yang sudah relawannya. diklat 10 ya. 10 orang. Sisanya menunggu tahap berikutnya. Oke, jadi untuk menjadi relawan itu ada diklatnya juga berarti? Iya, ini yang pernah didiklat 2 hari. Iya. Kita bekali. Oh gitu. Biar Jadi nggak tahu. sembarangan relawan bisa jadi relawan aja ya. Ada pelatihan khususnya berarti ya. Betul. Sebetulnya nggak ada kriteria khusus untuk menjadi seorang relawan. Tetapi untuk menjadi relawan, asalkan bisa untuk bekerja sama dengan tim, terus ada niat dan bisa memanage waktunya gitu, untuk bisa kita kerja bareng di sini gitu. Kan mereka juga pada kuliah, sibuk. Iya. Iya ya. Belum duta-duta kan tugasnya banyak ya. Belum mereka mau maju ke Jawa Barat nih 2 orang ini. Oh iya. 2 pasang ini. Iya. Boleh abis ini nanti di Pro 2 ya. Ditunggu ya Kak. Tunggu. Iya. Nah, kalau tadi muridnya lah ya banyak gitu ya, anak-anak, lansia. Tapi sebenarnya tujuannya atau karakter apa yang sebenarnya pengen dibentuk sama sekolah alam ini? Ya, yang pertama mungkin cinta tanah air dulu ya. Di sini adalah tempat wadah untuk kreativitas anak-anak muda untuk bisa menyalurkan bakat hobinya, passionnya, dan kepeduliannya terhadap lingkungan terutama. Jadi kita pengen karakter-karakter manusia Pancasila yang cinta tanah air, mereka juga paham di mana mereka bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka juga seperti hari ini di sini kita melahirkan banyak-banyak anak-anak yang punya talenta. Duta baca, Mojang Jajaka, ada yang kegiatan di Ada juga yang di luar juga. kampus, olahraga. Seperti olahraga juga kita aktif juga. Terus ada juga relawan, salah satu relawannya ada di apa berita tuh Kak. Ya, Ini di jurnalis juga Di ada. jurnalis, ya di Yang jurnalis. hobi nulis lah. Yang hobi nulis. Gitu. Banyak kita arahkan ke hal-hal yang memang sesuai dengan passionnya. Kalau untuk adik-adik di sini lebih ke pendampingan belajar. Karena kalau ada adik yatim kan mereka sudah tidak punya bapak atau ibu ya, yatim piatu misalnya gitu. Nah kakak-kakak inilah yang jadi kakak amongnya. Orang tua yang mendukungnya jadi orang tua asuhnya kayak gitu. Oke, sekolahnya itu setiap hari kah atau? Kalau kita kesininya kalau pas libur ya, besok libur ya. Iya. Mereka pada nginep biasanya, nginep di sini nanti kita ajakan kegiatan sama mereka, entah itu makan bareng, kegiatan keagamaan, main, Iya. terus juga kadang berenang ya, Oh iya. dan banyak kegiatan literasi lainnya, baca Oke. buku, dongeng gitu. Jadi aktivitasnya banyak ya. Banyak, betul. Nah untuk ada satu semester gitu atau Ya. satu angkatan atau gimana sih Kang? Kalau di sini sistemnya per generasi ya. Oh per generasi. Nah, kayak ini kan generasi kedua relawannya. Generasi pertama sudah pada bekerja, ada Iya. di pemerintah, di swasta. Yang dilanjutkan dengan generasi kedua. Nanti ada generasi ketiga. Ini angkatan pertama nih anak-anak yatimnya. Nanti ada mungkin kalau Allah memberikan ini ya kepercayaan mungkin kita bertambah. Amin, Tapi untuk amin, saat ini amin. 13 dulu. 13. 13 orang dulu. Anak-anaknya berarti jumlahnya 13. Ada 13. Ada 13 orang. Betul. Nah, berarti kegiatannya itu saat libur ya Betul, banyaknya khususnya di saat libur gitu weekend. ya. Oke. Ada tersusun nggak sih Kang? Maksudnya jadwalnya liburan ini apa gitu? Ada. Biasanya setahun sekali untuk anak-anak yatim kita ada kegiatan di Desember. Itu ada study tour ya, atau mungkin belajar di luar ya, atau bermain di luar atau jalan-jalan lah. Terus juga untuk diklat anak-anak relawan, biasanya kita 2 tahun sekali karena memang biar mereka bertumbuh ya di sini. Biar nggak terlalu cepat juga kita ngerekrut yang baru. Untuk yang lainnya program harian ada kunjungan PAUD. Oke. PAUD di sekeliling Kuningan, di sekeliling sini dan di wilayah Kuningan datang ke sini untuk pembelajaran di luar kelas atau outing kelas. Wah, Gitu. Mungkin keren, malah di keren. sininya kayak gini. Nah ini foto-fotonya. Iya. Oh Mereka anak-anak datang PAUD ke di sini kunjungan ya outing kelas Tapi ya. konfirmasi dulu ke apa namanya? Nah ini kebetulan Kang Johan bisa ceritain nih. Dia yang bikin ininya. Oh iya. Kurikulum sama posternya ya, bukletnya ya. Iya. Ini sebelum ke situ tapi Kak Johan pas diajakin sama Kang JJ tuh gimana kesannya? Kan diajak kaleuweungnya. Dia kalau ek naon cenah ge kaleuweung. Iya. Sebetulnya izin menambahkan ya Kak. Back to story ya, di tahun 2022 itu Johan lagi main, itu masih SMA. Masih main bola pakai kolor biasa dan pakai jaket biasa, diajakin, "Jo, ikut yuk ke kebun. Ke kebun. Mau ngapain, Kak? Udah ikut aja. Main ke kebun, nih pegang ini." Nah, itu apa namanya papanama gitu. Papanama namanya Sekolah Alam Berata Kasihan. "Apa ini, Kak? Udah kamu diam aja di sini ya. Foto." "Apa ini, Kak? Ini cuman kebun aja kayak cuman hutan belantara gitu." Tapi pas udah dipoto, menjelaskan sambil jalan-jalan, ini akan jadi musola, ini akan jadi taman, ini akan jadi rumah, kantor.
aku kan di hayalan aku apa itu Kak gitu. Jadi itu awalnya di situ. Cuman karena emang masih awal-awal, Johan belum tahu apapun itu. Tapi ternyata setelah 3 tahun ya sampai saat ini, alhamdulillah semuanya bisa terbangun dan seperti ini, sudah seperti ini Kak. Gitu. Oke. Jadi dulu Johan kecil, deh. Iya, Johan kecil. Belum tahu apa-apa lagi main Belum tahu bola apa-apa. ya kan. Lagi main bola biasa. Ini musola, Iya. ini nanti kantor. Iya. Sebelah sini rumah. Iya. Kaget juga ya. Kaget juga Kak. Iya. Nah itu setelah Johan diajak sama Kang JJ, prosesnya berapa lama nih? Berarti dari awal ya Johan sampai sekarang sudah sebesar Iya, ini? sekarang Johan di semester 8 di kampus juga di tingkat 4. Saat ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu juga Johan menemani AJJ gitu, menemani Kang JJ selama prosesnya, membeli pakunya, membeli paku. kayunya. Material mana Iya, kalau materialnya. Jangan disepil lah ya. Iya. Pohon-pohonnya, jadi tahu main ke Subang ada pohon namanya kapulaga. Oh, iya. Berhenti. Ini buat apa Kak? Udah kita tanam di sekolah alam gitu. Oh, Jadi dari hal-hal kecil seperti itu juga bisa membuat pelajaran buat Johan sendiri gitu. Dari awal-awal sampai prosesnya dan alhamdulillah sampai sekarang saat ini bangga dan terharu bisa melihat sekolah alam sampai seperti ini. Boleh tepuk tangannya. Jadi karena Johan menemani Kang JJ dari awal banget ya. Tapi waktu itu kesan pertamanya apa Johan? Maksudnya kamu udah kebayang bakalan kayak gini atau enggak? Sebetulnya enggak, Iya. walaupun di saat itu AJJ menunjukkan beberapa foto-foto sekolah alam Bratakasian yang ada di Jogja, Purwokerto, bahkan di Pangandaran, di pesisir pantai. Tapi saat itu AJJ itu kayak Kang JJ mengajak Johan untuk studi banding, ke outing kelas ke yang lain juga, sekolah alam di luar sana seperti apa, dan itu yang membuat Johan, oh yang dari bayangan Johan ini bisa apa enggak ya, tapi ternyata oh seperti ini gitu, nggak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi kalau misalkan kita mencoba semuanya bisa. Nah, Johan sebelumnya ada ketertarikan nggak sama dunia pendidikan, ngajar? Karena pasti kan kalau mau bangun sekolah, kebayangnya pasti mau ngajar nih gitu. Mengajar ya. Kebetulan dari background keluarga Johan juga almarhum ayah itu seorang guru. Jadi Johan juga mengikuti jejak ya, mengikuti jejak apa juga dan Kang JJ juga. Kalau apa di bahasa Indonesia, kalau Kang JJ di bahasa Inggris. Kebetulan Johan mengikuti jejak Kang JJ nih. Wah, nggak di ikut bahasa bapaknya Inggrisnya. ini ya? Nggak ikut. Jadi masih berkeliaran di lingkaran pendidikan. Makanya kayak nggak terlalu jauh kalau AJJ membahas taman bacaan atau sekolah, anak-anak yatim untuk belajar. Itu sih yang membuat Johan terharu dan Johan merasa Johan harus ada di sini karena Johan merasa Johan anak yatim, dan sekali lagi AJJ mengajak anak-anak yatim ini bukan hanya diberikan apa ya, uang gitu, tetapi kita membuat sebuah rumah singgah rumah singgah yatim atau seperti apa, nanti di dalamnya seperti apa, itu kayak Johan belum sampai kepikiran ke situ. Dan alhamdulillah sampai sekarang ada masa-masa di mana Johan anak yatim itu bukan di pikiran orang-orang sedih lihat anak yatim, enggak, tapi bangga ya. Harus bahagia gitu, harus bahagia melihat anak-anak yatim sekarang ini, di mana setiap program-program kita yang dijalani, mau lebaran atau bulan puasa seperti itu, kita mengajak anak-anak yatim. Itu sih Oke. yang membuat Johan terharu dan harus ada di sini. Ada ini nggak perubahan positif nggak mungkin yang Kang JJ menilai gitu, anak-anak setelah gabung sekolah alam Bratakasian jadi lebih aktif, ceria gitu? Ya contohnya Johan lah. Tadi sudah disampaikan Johan juga memang sudah tidak punya ayah ya. Sebenarnya ayahnya Johan tuh guru saya. Jadi saya balas budi sebenarnya. Dulu waktu almarhum Pak Wawan ini atau Mang Wawan saya panggilnya ya. Saya waktu muda tuh sering diarahin sama bapaknya untuk nulis. Jadi bapaknya dulu penulis di Pikiran Rakyat, Radar Kuningan. Saya sering ditunjukkan, J nih Mamang punya tulisan dimuat di surat kabar. Kamu harus bisa nulis. Jadi setelah itu saya senang membaca dan senang nulis kan. Nah karena saya dulu pernah diberikan perhatian sama keluarganya Johan, sama kakeknya, akhirnya saya timbal balik gitu. Jadi balas budi. Dulu apa yang orang keluarganya Johan berikan kepada saya berikan kepada Johan. Begitupun ke adik-adik di sini. Mereka ini kan sebenarnya punya hak untuk senang ya, bahagia meskipun sudah tidak punya keluarga yang lengkap. Nah kita tidak menjadikan posisi kita sebagai orang tuanya, tapi menjadi orang tua asuh. Memberikan perhatian yang tidak mereka dapatkan dengan program-program yang kita tawarkan. Seperti itu teh.
Oke, oke. Ada perubahan positif tentu. Mereka tidak sedih, tidak ngerasa saya tidak punya bapak ibu gitu ya. Tapi mereka merasa jadi bahwa kami juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari siapapun. Oke, oke. Positifnya sih mereka tampak seneng lah. Kalau nggak seneng mungkin mereka nggak bakalan kesini ya. Gak akan balik lagi ya kan? Balik lagi main di sini. Ini juga sambil main congklak, coba Adlan sama Julpan nih. Mereka suka main alat-alat musik di sini tradisional, main congklak ya. Gitu. Dan tentunya dengan bimbingan kakak-kakaknya juga ini ya. Ya, tuh. Nih relawannya. Relawan-relawannya ya. Nah, kalau menurut Kak Johan ini metode belajar apa yang paling unik nih yang cocok buat anak-anak? Yang terpenting pembelajaran itu bukan hanya di sekolah di dalam kelas ya, tetapi di sini Sekolah Alam Barata Kasihan menyajikan beberapa hal-hal yang bisa membuat anak-anak kreatif. Kreativitas anak-anak di sini cara membuat sebuah pohon bacaan gitu. Terus cara bermain sambil belajar. Kita bukan hanya belajar di dalam kelas melihat proyektor, ini gambar, ini apa, tetapi kita diajak untuk berkeliling di sungai. Di sungai ada apa gitu. Di sungai ada apa? Ya tidak jauh seperti halnya outing kelas. Di sini Johan membuat sebuah brosur apa ya ini ya? Program ya. Program outing kelas ini salah satunya program unggulan kita untuk para adik-adik juga seperti di kelas PAUD ataupun SD. Kita bisa mengundang anak-anak ke sini, ada yang free atau ada yang berbayar juga, di mana kita juga di sini mengajak anak-anak bukan hanya bermain, tetapi kita belajar mengenai alam, konservasi alam dan literasi juga gitu. Kita mengajak beberapa PAUD juga yang sudah kita ajak ya Kak, yang sudah kerjasama. Itu bagi Johan mereka merasa senang gitu. Merasa senang bukan hanya di kelas. Ini anak-anak PAUD rata-rata kan anak-anak PAUD emang happy gitu. Tetapi di saat kita menjadi sebuah fasilitatornya gitu, fasilitas juga di sini didukung, itu anak-anak lebih dari bahagia gitu. Ini mereka merasakan Kak ini apa? Ini pohon apa gitu. Kak ini ada ikan lelenya. Ada mau masuk enggak? Jangan ya gitu. Jadi pada mau mancing gitu. Pokoknya kita di sini juga kan ada farm juga ya, ada SAB farm juga, ada peternakannya. Ada juga kita di sini sungainya. Karena mereka ngajak main ke sungai sampai basah-basahan juga mereka ikut nyebur gitu. Ya rata-rata di sini juga kakak-kakak mungkin Jajaka Duta Baca yang sudah juga pernah jadi fasilitator juga nih. Gitu, pernah ikut. Itu sih salah satu program unggulannya di outing class, pembelajaran di luar kelas. Oke. Jadi ada yang free, kemudian juga ada yang berbayar, tergantung fasilitas apa yang mereka inginkan. Betul. Gitu ya. Oke, nah berarti Kang JJ banyak bekerja sama dengan anak-anak muda ya. Apakah merasa budak kembali? Sepertinya setiap teman-teman aktivis literasi atau orang-orang di aktivitas di bidang sosial, kalau memang kita berkegiatan di masyarakat pasti akan bertemu dengan anak-anak muda ya. Seperti misalnya anak-anak Duta Baca maupun Mojang Jaka. Jadi saya juga kebawa seperti muda seperti mereka sekarang gitu. Dengan anak-anak kecil saya masuk ke dunia mereka. Seperti halnya dunia anak-anak. Dengan orang tua pun yang lanjut saya ikut memasuki program lansia gitu ya. Bagaimana mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk kegiatan di sini dan mungkin sesuai dengan kategori usianya. Mengikuti fleksibel mungkin ya. Kadang jadi tua, kadang jadi muda. Oke deh, pendengar dan juga pemirsa, kita akan lanjut nanti berbincang bersama Kang JJ dan juga Kang Johan. Kembali saat lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung,
siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Masih bersama kami pendengar dalam program siaran dialog luar studio dan disiarkan dari Sekolah Alam Brata Kasihan di Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawi Gebang. Dan juga masih bersama kami ada Kang JJ dan juga Kang Johan. Tadi kita sudah berbincang mengenai awal mula mendirikan Sekolah Alam Brata Kasihan ini, dan ternyata setelah 3 tahun, baru 3 tahun, tapi sudah banyak piagamnya. Dapat banyak piagam penghargaan. Boleh tepuk tangannya? Coba Kang Johan dijelaskan ini piagam apa aja? Ya. Baik, ini salah satu yang saya pegang. Ini salah satu piagam atau piala ya, plakat untuk acara hajatan literasi ya, hajatan literasi dari TBM HIPA Pelnis Kuningan. Kebetulan di tahun 2025 kemarin kita dari Badan Pengembangan ya Bahasa, dari Badan Pengembangan Bahasa, alhamdulillah kita mendapatkan CSR ya atau hibah ya, program hibah gitu, program hibah, dan alhamdulillah sudah terlaksana, yang mana di dalamnya terdapat beberapa program juga yang sudah terlaksana, dan salah satu plakat ini kita berikan kepada narasumber yang sudah bekerja sama dengan kami gitu. Baik, oke, yang ini terbaru juga? Ini di tahun 2018. Kebetulan Taman Baca kami dapat penghargaan sebagai TBM kreatif rekreatif tingkat nasional. Karena memang sebelumnya TBM ya. Betul. Jadi Kang, kita berawal dari Taman Baca, lalu ini adalah pengembangannya. Jadi Sekolah Alam ini bagian dari Taman Bacaan Masyarakat. Oke. Ini piagamnya dari Pak Menteri, Prof. Dr. Muhajir Effendi di Boleh Deli Serdang. dilihatkan Kang Johan? Ini waktu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi saya terbang ke sana bersama dengan 10 taman bacaan seluruh Indonesia. Iya, dan mendapat penghargaan Mendapat ini. penghargaan sebagai TBM kreatif rekreatif 2018. Keren, luar Alhamdulillah. biasa. Ya. Selanjutnya yang terbaru, Kang Jo. Selanjutnya yang terbaru Ini dari Bupati Kuningan sebagai tempat bermain ramah anak dan pusat kreativitas ramah anak. keren. Dari Bupati Kuningan dalam program Kabupaten Kuningan Layak Anak ya, dan dari DPP KBP 3A. Jadi karena memang di sini kita setting sebagai tempat yang ramah untuk anak-anak. Betul. Keren. Ini tahun berapa? Tahun lalu ya? 2025, betul. Berarti setiap tahun dapat hadiah terus ya Kang ya? Itu kan Insya Allah. 6 Mei dapat piagam penghargaan. Ya, betul. Iya. Tahun ini kita senang bisa berbincang bersama ya. Iya, justru tahun ini spesial di ulang tahun Sekolah Alam spesial. dapat apresiasi dari RRI Cirebon ini. Luar biasa. Iya. Dan pastinya Taman Bacaan Masyarakat ini juga melahirkan Betul. banyak anak-anak muda berbakat di bidang literasi. Literasi dan budaya. Seperti yang ada di sebelah kiri Gina ya, pendengar dan juga pemirsa, ini ada Duta Baca Kabupaten Kuningan. Betul. Juara Satu putra. Wow, tepuk tangan boleh. Namanya siapa Kang? Nama lengkap saya Muhammad Bulan Akbar, biasa dipanggil Kang Maul. Kang Maul. Kita juga punya namanya Kang Maul juga sama kita ya. Nah, Kang Maul ikut Sekolah Alam ini sebelumnya atau seperti apa? Atau baru kenal setelah ikut Duta Baca? Baik, untuk pertama kali kenal, sebelumnya saya di Duta Baca Pelajar. Saya kenal dari Kang Johan, dan di situ Kang Johan mengajak saya untuk kegiatan, katanya ayo main ke Sekolah Alam gitu kan. Dari situ saya mulai tertarik, dan alhamdulillah juga ketika saya mendapatkan kesempatan di bulan Februari kemarin sebagai Duta Baca Putra, dan di situ saya mulai aktif dan juga mulai intens buat melakukan kegiatan bersama dengan anak-anak di Sekolah Alam Brata Kasihan ini, seperti itu. Oke, jadi tadinya kenal dari Kang Johan dulu. Betul. Oke. Sebelahnya, ini belakangnya ada juara 1 juga?
Duta Baca Kabupaten Kuningan untuk Putri ya? Iya. Nah, tadi pertanyaan sama. Kenal Kang Johan dulu, kenal Sekolah Alam Berata Kasihan dulu atau jadi Duta Baca dulu? Sebelumnya kenal Kang Johan dulu. Kenal Kang Johan dulu. Kang Johan banyak temennya ya. Artisnya. Iya, jadi kenal Kang Johan dulu. Iya, jadi Oke. sebelumnya itu saya satu ekskul dengan Kang Johan di SMA, dan pada saat itu kan membuat kami jadi satu kontak di WhatsApp. Jadi sebelum itu sudah tahu SAB ini, tapi hanya melihat-lihat saja, belum pernah ikut kegiatannya. Kalau kegiatannya sendiri baru aktif ketika menjadi Duta Baca. begitu. Oke, jadi sekarang kalian berdua itu sudah ikut berperan mengajar anak-anak juga di sini begitu. Betul. Gimana perasaannya, melihatnya, mendampingi mereka itu gimana sih? Jujur kalau dari aku pribadi, perasaannya luar biasa senang banget karena background story aku itu dari kecil strict parents. Jadi aku nggak pernah main kemanapun, benar-benar di rumah aja. Jadi ketika sekarang melihat anak-anak aktif bermain di luar, itu aku pun menjadi anak kecil lagi gitu. Kayak ini hal-hal yang dulu aku lewatkan ketika seusia mereka. Selain itu juga karena ini berbasis literasi, tentu menjadi pengembangan diri untuk saya pribadi, karena di sini banyak sekali menyediakan fasilitas-fasilitas literasi seperti ada perpustakaan, juga di sini kita bisa tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan musolanya. Juga yang paling penting adalah bisa tetap bersosialisasi, dan di usia saya yang udah 20 tahun ini bisa menjadi kembali seperti anak-anak. Begitu. Ya, bisa merasakan apa yang dulu tidak pernah dirasakan. Betul. Ya. Kang Maul, ada program Duta Baca nggak yang dibawa ke Sekolah Alam ini? Oke, tentunya ada untuk programnya. Kebetulan fokus saya itu di bidang saintek, sains, matematika gitu. Sebetulnya saya satu program yaitu ingin menginisiasi yaitu barcode literasi. Namun ternyata di sini banyak sekali teman-teman dari Sekolah Alam yang dimana karena berdasarkan riset juga bahwasanya saat ini matematika itu sudah sangat jarang untuk disukain oleh anak-anak atau bahkan di kalangan-kalangan muda. Dan dari situ saya ingin mengangkat program literasi untuk mengajak anak-anak itu belajar sains dan juga matematika. Bahwasanya matematika dan sains itu juga merupakan salah satu hal yang sangat menarik dan juga sangat menantang untuk ditaklukkan, seperti itu. Keren, oke. Itu dia ya dari Duta Baca Kabupaten Kuningan, Betul. Putra dan juga Putri. Sekarang di sebelahnya ada yang ganteng, harus disapa nih kalau ganteng ya. Masya Allah. Iya, siapa namanya Kang? Namanya Kelvin Abdullah Jayakusuma. Dipanggilnya? Kelvin. Kelvin adalah Jajaka Kabupaten Kuningan tahun 2025. 2025 sebagai duta lagi, mau Jajaka ya, Jaka Kabupaten Kuningan, melihat ada Sekolah Alam Berata Kasihan, pendapatnya seperti apa? Tentu menjadi suatu hal yang sangat bangga gitu ya, terutama di latar belakang Kelvin pribadi yang minat terhadap lingkungan gitu ya, alam. Melihat Sekolah Alam ini rasanya seperti melihat seseorang yang sedang berjuang tidak hanya menjaga alam tapi juga menjaga generasi muda gitu ya kan. Mereka menjaga alam, terutama Kang JJ gitu ya kan, memperjuangkan alam di sini tetap asri gitu. Tapi juga bagaimana caranya Kang JJ tetap bisa menjaga anak-anak ini gitu. Jadi ketika ditanya bagaimana perasaannya gitu ya ketika melihat Sekolah Alam ini, saya sangat bangga gitu. Alamnya dijaga, anak-anaknya juga dijaga. Seperti itu Teteh. Oke, nah ketika bergabung menjadi Jajaka Kabupaten Kuningan, ada nggak program yang mungkin diselipkan untuk Sekolah Alam ini? Tentunya ada Teteh. Jadi di Mojang Jejaka angkatan Kelvin ini ada yang namanya Moka Ngajar. Moka Ngajar ini kita bagaimana Mojang Jejaka tidak hanya tampil tapi juga bisa berbagi ilmu. Dan disinilah tempat kita berbagi ilmu dengan adik-adik yang tentu mereka punya tempat khusus di sisi Tuhan seperti itu ya. Kita berbagi ilmu, berbagi keseruan, berbagi pengalaman. Itu menjadi sebuah program kerja kita sendiri Teteh. Oke, sejalan berarti ya Betul dengan banget, programnya Jajaka Kabupaten Kuningan. Yang belakang yang cantik, Mojangnya ya ini ya, berarti pasangannya? Oke, menang di final? Alhamdulillah di tahun 2025. 2025. Berarti kalian umur berapa ya kalau boleh tahu? Kalau saya 21, Kelvin kebetulan masih 18. Oh iya.
Masih baru lulus SMA ya. Oke, namanya siapa cantik? Nama saya Zalfa Hana, boleh dipanggil Hana aja. Hana ini asal apa namanya? Desanya dari sini juga? Bukan, saya kebetulan dari Kuningan di pusat kotanya di Jalan Siliwangi dekat ke Taman Kota. Oh iya. Oke. Nah, tahu ini dari mana? Tahu Sekolah Alam Brata Kasihan dari mana? Kalau Hana sebelum jadi Mojang itu memang berangkat dari Duta Baca juga. Mungkin teteh kakaknya jangan kaget ya kalau misalnya saya sebut taunya dari Kang Johan lagi. Kang Johan. Banyak banget temennya Kang Johan, influencer ya. Kebetulan saya dan Kang Johan itu memang classmate di kampus, teman sekelas dari pendidikan bahasa Inggris juga. Dan waktu itu Kang Johan di awal berdirinya sekolah ini itu tahun 2022 itu ikut ajang Duta Baca gitu. Kemudian Hana melanjutkan di tahun 2023 Duta Baca dan ke Mojang Jajaka. Jadi memang sering banget ada kegiatan termasuk dengan Duta Baca Indonesia juga pernah berkunjung ke sini seperti itu teh. Oke, kalau peran Gen Z nih seperti kalian menurut kalian seperti apa nih berperannya kepada anak-anak dan sekolah alam ini? Oke, peran ya sebagai generasi zilenial itu tentunya menjadi generasi yang paling dekat ya dengan anak-anak sekarang itu sebagai generasi alfa. Kita teh kalau misalnya mempelajari generasi yang gapnya itu 2 generasi itu akan sulit. Tapi boomer. Ke boomer atau ke milenial ya. Oh gitu iya, ya. iya, oke. Kalau dari zilenial ke alpha itu masih 1 generasi gapnya, jadi kita akan lebih mudah untuk mempelajari seperti apa sih mereka dari secara psikologisnya, cara belajar yang cocok untuk mereka apa. Jadi rasanya lebih mudah dan lebih dekat aja seperti itu. Oke, lebih gampang ya. Betul. Nempelnya ya. Oke. Terima kasih Hana, Terima kasih Kelvin. juga, Terima kasih Kang Teteh. Mau, terima kasih sayangnya, terima kasih sudah hadir di sini. Tapi jangan dulu pulang, tetap di sini ya. Iya. Oke. Ini banyak peran anak muda. Ya, Kang JJ. Ada energi baru nggak? Ada jadi semangat membangun bangsa bisa dalam genggaman gitu. Ada. Jadi seperti tema kita hari ini ya, membangun bangsa dari desa gitu. Jadi kami berharap bahwa peradaban kita di Indonesia maupun di dunia ini tidak hanya melulu yang di kota maupun tempat-tempat yang sudah terkenal, tetapi dari desa kecil saja kita bisa berdampak buat masyarakat sekitar. Jadi kita istilahnya act locally, inspire globally gitu. Melakukan kegiatan lokal tetapi bisa menginspirasi luas secara global gitu. Oke. Jadi semangatnya makin nambah. Ya? Iya. Kalau misalnya mau ikutan nih yang di luar sana, boleh nggak sih? Kan ada diklatnya. Berarti kan masuk untuk jadi relawan nggak main-main dong, Kang ya? Gimana? Ada kualifikasi khususnya nggak? Untuk menjadi seorang relawan ya, alhamdulillah kalau misalnya ada segenerasi aku, bahkan mungkin ada adik-adik juga, boleh banget kalau untuk bergabung dengan kami, tentunya sebagai relawan Sekolah Alam Brata Kasihan. Untuk kualifikasi itu nggak ada syarat khusus ya Kak, yang penting bisa bekerja sama, dan kita juga adanya diklat relawan itu bukan hanya sebuah kegiatan biasa saja, tetapi di dalamnya kita belajar menjadi seorang relawan seperti apa, menjadi seorang generasi di masa kini itu seperti apa, tentang alam, tentang literasi dan semuanya itu diajarkan di diklat relawan. Tentunya dari situ sih, tidak ada syarat khusus. Tidak ada syarat khusus. Tapi kalau mau gabung, caranya gimana? Harus jadi teman Kang Johan dulu. Harus follow Kang Johan. Semua Harus follow follow Kang ya. Johan ya. Ya, untuk gabung itu boleh kita langsung join aja untuk bisa menghubungi Instagram kita juga ada SAB ya, SAB Brata Kasihan Official, yang di dalamnya kita banyak banget kegiatan di situ. Boleh teman-teman yang mau gabung di Sekolah Alam Brata Kasihan boleh DM kami. Nanti dari kami juga mengajak teman-teman untuk bisa berkunjung ke Sekolah Alam Brata Kasihan untuk lebih tahu dan ya untuk lebih tahu seperti apa Sekolah Alam Brata Kasihan. Oke, total sekarang ada berapa berarti relawannya? Untuk sekarang ini yang sudah diklat itu ada 10 relawan. Tetapi untuk saat ini dari Purwokerto dan dari Purwokerto juga ada yang lagi sibuk di sana ya, Cirebon juga ada. Itu totalnya 21 relawan. Oke. Iya, 21 relawan yang ada di grup Sekolah Alam Brata Kasihan itu udah menjadi ya relawan Sekolah Alam yang sudah
apa ya yang sudah aktif mungkin Aktif. ya Kak. Aktif Sudah sampai sah saat ini. gitu. Udah sah ya Sudah jadi sah. relawan. Oke, ada ini nggak sih ke depannya nih Kang JJ, program khusus atau mungkin dalam waktu dekat ini Sekolah Alam Brata Kasihan mau apa? Sebenarnya saya juga berterima kasih Teh. Saya membangun sekolah alam ini atau kami membangun ini bukan atas apa mungkin jeripayah kita ya, tetapi ada banyak pihak yang sudah mensupport seperti donatur ya, bapak ibu donatur yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Ada dari keterlibatan kampus, mungkin saya sebutkan dari kampus Uniku, kampus UBHI, dari Unsud ya, ada Telkom University, beberapa kampus-kampus di Cirebon juga sering melakukan kegiatan di sini. Bahkan ada yang sudah membuat skripsi ya. Ini dari UIN Cirebon. Saya juga bingung pada saat itu ada mahasiswa ke sini main, Kang, saya mau meneliti sekolah alam loh. Kenapa? Saya bilang gitu. Enggak, katanya di sini kok relawannya kompak gitu. Kita pengen tahu bagaimana pola komunikasi relawan di Sekolah Alam Brata Kasihan dalam upaya meningkatkan minat literasi. Dan ternyata di ACC sampai dia jadi sarjana. Padahal dia bukan relawan di sini. Jadi itu salah satu pencapaian menurut saya bahwa sekolah alam ini memang milik bersama. Bahkan mungkin tidak hanya relawan, anak-anak yatim saya atau juga para founder dan juga para donatur ya. Tetapi ada beberapa mitra yang secara kontinu tuh mereka terus hadir di sini. Misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, ada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, Pemprov Jabar, Perpustakaan Nasional, Kementerian Pendidikan, Badan Bahasa, bahkan CSR dari Pelindo ya. Ada juga beberapa rumah tani, bahkan DT Peduli juga ikut terlibat. Dah di bulan ini bulan apa ya, menjelang bulan haji ya, juga katanya ada dari Rumah Amal Salman mau kurban di sini. Gitu. Masya Allah. Ini kayak berkah gitu. Jadi benar-benar sekolah alam ini menjadi salah satu inspirasi buat semua gitu. Oke, kalau dari Kang Johan, nah akankah nanti mengajak teman-teman lainnya untuk bisa bergabung ke sini? Pastinya. Pastinya. Karena kita membuka semuanya ya, bukan hanya dari galangan generasi saya saja gitu, tetapi generasi boleh untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak atau kakek-kakek juga, karena kita juga pernah kolaborasi dengan salah satunya yaitu adalah Jolaris juga, itu membantu mata-mata yang katarak dan segala macam. Itu boleh saja untuk bapak, ibu dan semuanya untuk tahu apa itu Sekolah Alam Brata Kasihan, yang di dalamnya bukan hanya kita belajar tentang alam, tetapi kita bisa bekerja sama dengan para lembaga mitra untuk membantu para masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan apa itu gitu. Jadi kita insya Allah bisa memfasilitasi gitu. Oke, mohon maaf Kang, berarti pembiayaannya secara swadaya dari para donatur begitu? Betul. Oke. Jadi kalau untuk operasional kita setiap bulan untuk musola ya kan, ada guru ngaji juga di sini. Oke. Ada juga untuk listrik, untuk kegiatan di sekolah alam itu bantuan dari donatur. Kalau dari pemerintah hadir memberikan izin operasional, ada bantuan buku, dana bantuan fasilitas literasi dari Badan Bahasa. Kemarin kita baru dapat 50 juta untuk 5 kegiatan literasi. Mudah-mudahan doanya tahun ini kita akan coba Indonesia Raya, program untuk pembudayaan budaya dan juga literasi gitu. Oke. Jadi ada peran pemerintah ya Mbak? Pemerintah hadir dan kita jadi mitra pemerintah juga. Wah, mantap nih, keren. Sebelum kita akhiri dialog kita hari ini, mungkin ada yang ingin Kang Johan dulu sampaikan. Harapannya mungkin atau closing statement lah untuk kesempatan kita sore ini. Untuk closing statementnya, ada peribahasa ya, hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Ada sekarang karena dulu, tidak ada sekarang karena tidak ada dulu. Jadi untuk harapannya kepada para generasi muda, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi jika kita tidak memulai saat ini, kita tidak bisa. Makanya untuk saat ini Sekolah Brata Kasihan untuk anak-anak selanjutnya, untuk generasi bangsa dimulai dari hal-hal kecil. Terima kasih. Oke, aku mau ikutin tadi Hananguni, Hananguni, Hana Mangke, Hana Mangke, Tan Hananguni, Tan Hanahuni, Tan Hana Mangke. Tan Hana Mangke. Ada dulu, ada sekarang, tidak ada dulu, tidak ada sekarang. Nah, gitu ya. Gitu. Gitu ya. Aduh, ya mantap. Gak ada dulu, gak ada sekarang. Kalau dulu gak ada dulu, gak ada sekarang. Iya benar juga ya. Oke, dari Kang JJ. Ya, seperti tadi ya, bahwa kita di sini juga belajar masa lalu ya, sejarah. Di sini juga banyak tersimpan foto-foto
para kiai, ada pahlawan, ada tokoh-tokoh literasi juga. Jadi kita di sini berharap sekolah alam ini menjadi sekolah untuk merubah ya sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, pusat untuk kreativitas anak muda, dan tentunya menjaga alam. Statementnya adalah kita jaga alam, maka alam menjaga kita. Kita jaga alam maka alam menjaga kita. Tapi kalau misalnya ini udah closing statement ya, tapi aku pengen tanya kalau mau gabung nih, pengen main ke sini, bisa hubunginya kemana? Oke, kalau untuk gabung main aja ke sini. Seperti halnya keluarga besar RRI Cirebon menjadi bagian dari sekolah alam sekarang. Gitu. Jadi kalau mau main aja. Ini kebetulan rumah ini dibangun untuk para musafir. Jadi yang kemalaman tidak punya uang untuk menginap boleh mampir di sini. Jadi siapapun yang datang ke Kuningan mau jalan-jalan ke tempat wisata, mungkin pengen tinggal 1-2 hari boleh di sini. Free insya Allah. Oke. Kalau untuk anggota silakan. Follow up-nya ini yang bagian media sosialnya. Baik, Iya, iya. untuk follow up-nya boleh ya, teman-teman bisa menghubungi kami di @sab_Bratakasian official di Instagram. Boleh juga di email sabbratakasian official sabbratakasian@gmail.com. Boleh di Facebook juga sama seperti @sabbratakasian official. Itu lebih jelasnya nanti kita bisa di DM dan bisa lanjut ke WhatsApp. Gitu. Oke, WhatsApp Kang Johan bukan? Oh bukan ya. Bahaya jangan ya. Itu Jangan ya. nanti bisa lanjut. Tadi ya belakang aja ya. Belakang aja. Oke. Terima kasih Kang Johan, Sama-sama. Kang Jiji, terima kasih Sama-sama. banyak. Insya Allah sekolah alam ini punya manfaat yang memberikan Amin. manfaat untuk banyak orang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih RRI Cirebon juga. Nah pemirsa dan juga pendengar, demikian dialog luar studio hari ini bersama Sekolah Alam Bratakasian, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 94,8 FM dan YouTube di RRI Cirebon. Jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Saya Gina, kita bertemu lagi di siaran berikut ya. Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.